Shalom saudara-saudara, anak-anak, remaja, pemuda, kaum ibu dan kaum bapak, kaum sepuh yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang dirahmati oleh Allah. Kita sudah masuk ke masa raya Advent. Melalui kebaktian rumah tangga kita akan kembali merenungkan kesaksian firman Tuhan. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020, kita akan bersama membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan di dalam surat Rasul Petrus yang kedua, atau 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, karena sebagai gerejamu kami boleh tiba dan menjalani kembali perenungan di dalam masa raya Advent. Awal dari tahun atau kalender gerejawi yang kami percaya di dalamnya juga ada banyak sekali tuntunan Tuhan yang mengarahkan kehidupan kami. Karenanya ya Allah, ketika kami akan membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan ini, kami memohon pertolongan. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti. Dan mulai dari mengerti itu, maka kami terpanggil untuk melakukan firman Tuhan melalui sikap kami, kata dan perbuatan kami sehari-hari. Tuntunlah kami, bimbinglah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan gelap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dan dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu dan juga orang tua kaum sepuh. Pada masa saya mengikuti pendidikan teologi di Jogja,
karena keadaan kami yang saat itu sangat terbatas, biasanya saudara-saudara mahasiswa-mahasiswa asal GKP itu pada masa liburan pulang kampung ke tempat masing-masing di Jawa Barat, pulang kampungnya bersama-sama, saudara. Naik keretanya, naik kereta ekonomi. Saya ingat betul nama keretanya waktu itu kereta api Empu Jaya, berangkat dari terminal Lempuyangan sampai ke, bukan terminal ya, stasiun Lempuyangan sampai ke stasiun Senen, Pasar Senen, Jakarta. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau orang naik kereta api ekonomi seperti ini, suasananya saudara sangat santai. Orang tidak ada yang bersegera. Orang kemudian lebih suka berkumpul, ngobrol, melakukan apapun saudara di sekitar stasiun. Bahkan sekalipun petugas stasiun sudah menggunakan mikrofon menyuruh para calon penumpang untuk naik, biasanya para penumpang tidak segera naik. Karena sekalipun dikatakan misalnya kereta api berangkat, nyata-nyatanya memang tidak seketika pengumuman diberikan kereta api itu akan segera berangkat. Makanya orang biasanya ya lebih sibuk ngobrol-ngobrol, lebih sibuk bersendau gurau dengan kerabat-kerabatnya, lebih sibuk dengan bacaannya, lebih sibuk dengan jajanannya, ketimbang segera naik kereta api. Nah saudara-saudara, berbeda halnya dengan kala itu manakala kami berkesempatan naik kereta api bisnis misalnya. Apalagi kalau kelas eksekutif. Tentu saudara, kami tidak bisa berleha-leha, kami tidak bisa bersantai-santai. Apalagi kalau sudah ada announcement atau pengumuman dari petugas stasiun. Karena kereta api dari kelas bisnis atau eksekutif biasanya kalau sudah diumumkan maka tepat waktu sudah saudara akan segera berangkat. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, memaknai Advent adalah bijak, adalah baik saudara-saudara, kalau kita kemudian menantikan kedatangan Tuhan itu sama seperti kita naik kereta api kelas bisnis atau kelas eksekutif. Ada semangat untuk bergegas, saudara. Ada semangat untuk bersegera. Bahkan saudara-saudara, penampilan orang yang naik kereta api bisnis dan ekonomi juga sangat berbeda. Kalau naik kereta api ekonomi, saudara, banyak yang pakai celana pendek. Penampilannya juga seadanya. Karena tahu saudara-saudara di atas kereta api juga nanti akan berjumpa dengan tukang jajanan yang begitu banyak, saudara, penumpang yang berjubel. Apalagi kala itu masih diperbolehkan binatang masuk ke dalam gerbong kereta api. Kalau kereta api bisnis, saudara-saudara, biasanya penampilannya lebih rapi. Orang kemudian lebih formal, apalagi eksekutif, saudara. Nah, kalau kita memaknai Advent, tentu harus seperti kelas bisnis dan eksekutif. Segala sesuatunya dipersiapkan. Kita tidak bisa, saudara, berpenampilan seadanya. Kalau sudah ada pengumuman, bergegas untuk naik. Karena kereta api akan segera berangkat tepat pada waktunya. Di dalam renungan harian yang saya bagikan beberapa hari yang lalu, saya menyampaikan saudara bahwa Minggu Advent, masa raya Advent yang selama 4 minggu kita maknai di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus, itu punya 2 bagian.
Minggu Advent pertama dan Minggu Advent yang kedua itu maknanya adalah penantian kedatangan Tuhan Yesus. Minggu Advent yang ketiga dan keempat itu maknanya adalah kesukacitaan akan kedatangan Tuhan Yesus. Sudah menyongsong Natal. Nah, pada tahun ini Minggu Advent yang pertama tanggal 29 November dan Minggu Advent yang kedua itu tanggal 6 Desember. Artinya saudara, pada KRT hari ini kita masih memaknai penantian akan kedatangan Tuhan. Tadi yang mendorong kita harusnya bergegas, bersiap menata bagaimana penampilan atau wajah kehidupan kita. Sudah layak belum? Sehingga ketika Tuhan Yesus datang nanti, kalau menurut bahasa Rasul Petrus, saudara, dikatakan istilahnya hari Tuhan, hari Allah atau kedatangan Tuhan, maka kita sudah layak menjadi orang-orang yang ikut bersama-sama dengan Dia di dalam bumi yang baru dan langit yang baru. Karenanya saudara-saudaraku yang terkasih, Rasul Petrus mengingatkan di dalam suratnya ini kepada jemaat-jemaat di Galatia, Kapadokia, kepada jemaat di Asia Kecil dan Bitinia, termasuk kita saat ini, bahwa memaknai kedatangan Tuhan Yesus yang belum terjadi, itu harusnya dalam bingkai kesempatan. Jadi saudara-saudara, setiap kali kita menjumpai Minggu Advent, kita kemudian diingatkan akan wajah kehidupan kita yang barangkali buruk. Ibaratnya kita dibagikan rapot, evaluasi kehidupan selama beberapa waktu ini, dan kita mendapati, wah, sangat menjijikan sekali hidup kita ternyata. Masih sangat memalukan sekali hidup kita ini. Penantian kedatangan Tuhan menyadarkan kita, membangunkan kita itu, agar kita kemudian merapikan lagi, mengoreksi, memperbaiki hidup kita yang masih buruk itu. Nah, saudara-saudara, pada kebaktian Minggu Advent yang pertama, mengawali masa raya Advent, saya sampaikan ada dua hal yang rasanya harus kita perbaiki juga sambil kita menantikan kedatangan Tuhan. Dua hal ini harus kita hadirkan seraya kita berhati-hati menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Apa itu? Yang pertama, saudara-saudara, kita harus mampu keluar dari dosa. Dan satu hal yang membuat orang sulit keluar dari dosa adalah dia memandang apa yang terjadi dalam hidup orang lain, termasuk dosa yang dilakukan oleh orang lain, itu dengan kacamata pembesar. Sementara untuk dosa yang terjadi dalam kehidupannya, orang memandang dari kacamata pengecil. Artinya saudara, lebih banyak orang menghakimi ketimbang mengoreksi diri, lalu kemudian merasa ada banyak hal dalam dirinya yang perlu dirapihkan kembali, ditertibkan lagi. Nah saudara, sikap inilah yang harus kita hindari. Mari saudara, kita menelisik ke dalam diri kita. Kita menilik kehidupan kita sendiri. Kita awali perbaikan itu dari diri kita. Sehingga kita kemudian bisa keluar dari dosa, tentu dengan pertolongan Tuhan. Dan akhirnya semangat pertobatan itu boleh terus kita kembangkan selama kesempatan itu masih ada. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, persoalannya adalah kita seringkali tertidur, malas, abai, cuek terhadap apa yang terjadi di tengah dunia ini. Gereja seharusnya menantikan kedatangan Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang aktif, pribadi-pribadi yang berbuat, pribadi-pribadi yang berjaga-jaga. Artinya saudara, melihat kepada apa yang ada di tengah dunia ini, di mana kebenaran diputarbalikan, keadilan menjadi sesuatu yang langka.
maka kita harus bersuara. Suara kenabian itu harus dihadirkan oleh gereja. Nah saudara, mari kita menjalani kehidupan kita lagi. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan, kita bergegas merapikan wajah kehidupan kita. Jangan santai, jangan tidur, jangan malas, jangan diam, jangan cuek. Seperti orang naik kereta api kelas ekonomi. Bergegaslah karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tapi yang terpenting bukan soal kapan Tuhan datang, tapi soal bagaimana kita siap ketika Tuhan datang. Selamat bergegas, selamat merapikan kehidupan, selamat berjuang keluar dari dosa-dosa kita dan hidup dalam pertobatan. Andalkan Tuhan dan jadilah pribadi yang selalu punya kesadaran bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kesaksian firman-Mu yang semakin meneduhkan kami, semakin memberikan kepada kami kejelasan bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus yang masih kami nantikan itu adalah kesempatan di mana kami boleh memperbaiki hidup kami. Dan itu harus kami lakukan dengan bergegas, karena kami tidak pernah tahu kapan Engkau akan datang kembali. Namun biarlah dengan pertolongan Tuhan, melalui semangat Minggu Advent ini, pesan Minggu Advent ini, kami sungguh-sungguh dapat menghadirkan perubahan itu dalam kehidupan kami. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh rasa syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami nantikan kedatangannya untuk yang kedua kali. Amin.